Hello, welcome back to Late Night Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin dan Pangeran Syahan. kita hari ini akan membahas tentang sesuatu fenomena yang sangat-sangat menarik. Tiba-tiba ada tim-tim yang bisa menjual pemain-pemain sampah dengan harga yang cukup bagus ya. Tapi gimana kalau MU jualannya, Bang? Ya, sedari dulu tuh MU selalu susah jual pemain untuk profit. Ya, belakangan kalau lihat Chelsea sama City kok bisa ya jual pemain dengan profit semahal itu. Apa nih triknya? Pakai pelicin kah? Atau memang karena kualitas aja, emang jago jualan aja? Nah, kalau soal kualitas yang nggak perlu diragukan tuh udah pasti Stanley, Bang. Udah terbukti selama 183 tahun menjadi andalan perkakas rumah tangga dan industri. Nah, itu bener banget. Makanya kalau lo masih taunya Stanley itu tumbler, udah lewat. Stanley itu ada brand perkakas profesional asal Amerika Serikat yang sudah dipercaya selama 183 tahun oleh para ahli di seluruh dunia. Makanya kalau urusan kualitas dan keandalan, Stanley memang layak disebut andalan sang ahli. Let's go ya. Kita bobol dan kita bongkar alasan dan trik-trik kenapa ini dua tim ini tiba-tiba bisa jual pemain-pemain yang jarang main ya dengan profit, Bang ya. Ini jago banget sih sebenarnya sih. Iya, jago jualan. Tapi sebelum kita bahas soal yang jago jualan, Bang, kita bahas breaking news dulu nih. Ada breaking news yang baru aja di-broke malam hari ini jika Bradley Barcola sudah resmi menjadi pemain Liverpool. Gua Fah dulu deh. Itu dia. Akhirnya ya, setelah berminggu-minggu Betul. mereka berdansa dengan kata-kata di media. Gue kan juga sempat bilang kayak nggak jadi nih kan. Gak, lu ngejing sih. Dari kemarin lu ngejing Gitu ya, kalau gue ngomong kebalikannya ya? Kebalikannya Ya, makanya akhirnya Bradley Barcola ke Liverpool harganya nggak murah. 100 juta plus 20 juta add-on. Pound ya. Pound situ ya. Pound. Jadi kalau euro tuh bisa 150 kali, 130, 40. 140 lah. 140 ada tuh ya. 140 Mahal lah. banget sebenarnya. Mahal. Mahal banget. Nah, ya PSG sebenarnya karena dia ditawarin duit segitu, plus dia kan udah beli pemain siapa Belanda, bukan orang Belanda tuh. Mika Götze. Götze. Orang apa sih, orang Belanda ya? Bukan kan? Bukan Kan? Dia orang apa ya? Kayak Swedia atau apa gitu. Iya, yang beli dari Ajax Yang kan. Ajax. Makanya karena dia udah punya pemain baru, ya ada nawarin harga segitu ya lepas aja lah. Ada Sama sebut deal. Akliaci, aduh siapa tuh yang itu satu lagi namanya yang pemain Olimpik Lyon ya, Magnus Akliaci, aduh sobat Bang, itu ada dua itulah pokoknya ya. Dan memang ini adalah akhirnya movement yang ditunggu-tunggu oleh fans Liverpool. Jadi kalau fans Liverpool ingin berterima kasih kepada Pangeran Sian berkat jinx dari beliau dari kemarin kan semua kebalikan, bilang Hull City wah udah pasti menang kalah kan Bang lo. Terus lo bilang lagi Bradley Barcola kayak nggak kejadian, langsung dia pindah Bang malam hari ini Bang. Lu sih Tapi belum angkat baju kan? belum angkat baju. Sampai ini dibikin belum angkat baju ya? Masih belum angkat baju. Oke. Belum angkat baju. Oke. Nah, lu juga gini masalahnya ngomongnya di United Corner. Lu bilang yang Balema, tapi belum angkat baju kan. Terus lu bikin lagi list pemain-pemain yang nyaris ke Manchester United tapi akhirnya batal. Lu ngejinx lagi, gua kasih tahu. Nih udah 3 kali hat-trick udah lah Bang. Udah gak bisa diselamatin Bang ya. Tapi ini Bradley Barcola menurut lu jokes aside, is it a good signing for Liverpool? Sebenarnya price aside ya, karena harganya mahal banget. Oke, Karena itu price aside. apa kita bisa berdebat soal harga dia segitu apa enggak? Ya. Tapi ini memang satu pemain yang dibutuhkan sama Liverpool. Ya. Dia butuh ada pemain dengan quality individu yang sangat luar biasa. Ya. Ya, dan menurut gue Barcola itu tick the box. Kedua adalah dia udah kehilangan Mo Salah kan, udah cabut, jadi nggak ada lagi talismannya udah nggak ada. Terus ya kalau sampai ada pemain-pemainnya Liverpool yang masih mungkin cabut juga, kayak Cody Gakpo misalnya kan, masih mungkin untuk cabut gitu kan? Ya, cabutnya ke City lagi Cabutnya Bang. ke City jadi bukan ke Spurs ya? Soalnya Spurs sudah penuh soalnya. Enggak, masalahnya ya antara City atau Spurs. Yeah. Jadi kalau personal terms sudah sepakat sama Spurs. Tapi kan City butuh winger dan tentunya dengan Bradley Barcola datang, Liverpool jadinya bisa bikin bidding war juga nih buat Cody Gakpo.
Bisa. Tapi gue gak tahu apakah Cody Gakpo itu pemain yang layak dibikin bidding war. Enggak sih kayaknya. Fakta bahwasanya in the first place dia dipertimbangkan oleh City, something wrong sih. Something wrong, Bang. Ada yang aneh nih, Bang. Tapi gak tahu ya, gue kan memang tidak selalu nonton Liverpool ya. Ngapain juga nonton Liverpool. Tapi somehow kalau gue nonton Liverpool, si Gakpo mainnya suka bagus. Bikin gol kan? Bikin gol. Iya, benar. Sebenarnya ya dia gak jelek dan dia kan sempat incar United, Bang. Sempat. Iya. Awalnya sebelum ke Liverpool United dulu. Iya, United dulu. Jadi tapi jodohnya akhirnya di situ. Nah, kita lihat dulu tipe pergerakan dari Bradley Barcola yang mostly emang runs in behind dan emang suka ngajak back lawan tuh pacu lari, Bang. Iya. Ini lu ingat yang ini gak sih? Pas ketemu sama Jorel Kwanza yang diajak pacu lari Jorel Kwanza langsung jatuh ke tanah gara-gara si Bradley Barcola di Piala Dunia. Jadi emang in terms of kecepatan, versatile, dia bisa main di kanan, bisa main di kiri, bisa main false nine. Memang ticks the box kalau memang ujung-ujungnya Cody Gakpo dilepas, karena kan Cody Gakpo cuman yang enggak jamak dimainin di kanan doang. Jadi striker dia juga sering gitu ya. Dan akhirnya permutasi jadi clear nih, Bang. Jadi mungkin Gakpo dilepas, kiri Barcola, kanan sekarang lagi diincar oleh Liverpool, paling ke Ismail Assar. Pendapat lo sendiri gimana? Crystal Palace. Gara-gara Yan Kuba Minte, Brighton ngadi-ngadi. Emang Brighton emang tukang tipu kalau di pasar ya. Tukang tipu. Dia mau beli Yan Kuba Minte. Tawaran pertama 60 juta ditolak Brighton. Tawaran kedua dari Liverpool 70 juta aja tuh udah aneh di kuping gua nih Yan Kuba Minte nih ya. Ditolak juga sama Brighton. Mintanya 80 juta pound sterling. Pound loh, Bang, bukan euro loh. Akhirnya Liverpool memutuskan buat cabut, berhentiin negosiasinya dan pivot ke Ismail Assar. Tanggapan lo? Ini sebenarnya oke, gue tadi komentar dulu siapa Minteh dulu ya. Karena ya Brighton dia mau betting lagi nih, mau betting harganya Yakuba Minteh musim depan naik. Padahal dia udah kalah betting sekali nih. Sama Baleba. Iya kan. Iya, kalah betting. Nah, kalau mengenai Liverpool ya, Ismail Assar, gue suka Crystal Palace. Ismail Assar ini pemain yang mungkin bukan the brightest star Crystal Palace, tapi dia selalu bisa kasih kontribusi yang bagus. Ya pertanyaan bahwa apakah tim kayak Liverpool cocok buat Sar dari segi reputasi. Dulu kan kita juga mempertanyakan Sadio Mane dari Southampton pindah ke Liverpool kan. Benar. Nah, ini dari tim kecil ngapain pindah ke Liverpool? Ternyata jadi sangat luar biasa gitu. Ya, there's a possibility menurut gue Sar juga bisa jadi bintang sih. Dan menurut gue mungkin akan lebih bagus daripada Isak jadi strikernya Liverpool sih. Dan ada sebuah tren yang gak jamak juga ya, mulai dari musim kemarin kalau pelan-pelan tuh semua Big Six lebih jamak belanja ke tim-tim Inggris juga, Bang. Iya. Udah mulai meng-avoid negara-negara lain nih. Satu, udah proven di Premier League. Dan dua, ini sebenarnya satu tesis yang dulu tuh kita ngomong 10 tahun lalu lah. Itu sering banget sebenarnya jadi bahan blogger-blogger Inggris. Itu bilang kayak, ngapain sih klub-klub Premier League ini, klub-klub gede, nyari pemain ke Prancis, nyari pemain ke Spanyol atau ke Afrika gitu. Dikala sebenarnya di papan tengah. Karena kan memang secara quality, papan tengahnya Inggris itu kan kemampuan finansialnya bahkan lebih tinggi dari papan atas di negara liga lain kan. Jadi dia punya kemampuan buat beli pemain gitu. Kayak contoh ya misalnya Fulham tuh beli siapa? Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Fulham itu tim papan tengah menengah ke bawah gitu kan. Dia bisa aja beli striker Madrid seenak jidat gitu kan, bisa kan. Jadi karena tim-tim papan tengah ini punya kemampuan finansial oke, pemain yang didatangkan pun juga oke. Nah, sehingga daripada sebenarnya tim-tim nyari ke negara lain yang belum proven secara sustainability ya, tentu saja nyari dari papan tengah. Dan tim-tim papan tengah Premier League itu kan merepotkan tim papan atas terus. Kita lihat Crystal Palace udah berapa kali pemainnya dia ambil sejak dia juara FA Cup 2 musim lalu kan gitu. Makanya itu mulai-mulai ada musim ini Konsa pindah ke Arsenal, lu beli Baleba, beli Tielemans, beli Andre Santos. Ini semua kayaknya emang kayak begini ya trennya belakangan. Dan tapi ada juga sebenarnya yang masih ada hidden gem yang worse, kayak kemarin Sangare jadi sebuah beautiful surprise gitu. Dan di pekan pertama penampilannya juga oke banget. Ini kan mengingatkan kita sama kayak awal-awal dulu Leicester yang punya scout, siapa sih namanya tuh, gue lupa. Yang dapetin Kante kan. Dapetin Kante sama Mahrez gitu. Ini kan sesuatu yang emang akhirnya sekarang jadi udah berubah banget nih landscape-nya. Tapi dengan adanya Sangare yang hanya dibeli sebesar 30 jutaan kalau gue gak salah, di bawah 40 juta lah. Ini kalau di compare sama kayak misalnya Bruno Guimaraes atau misalnya let's say
siapa yang mahal lagi kayak di tengah Elliot Anderson lah dari 16 juta gitu, 116 juta. Ini kan sebenarnya bargain, Bang, gitu. Jadi emang apakah memang karena itu tadi para klub-klub ini udah nggak mau lagi membeli pemain yang nggak proven dengan kejadian mungkin beberapa presiden ke belakang. Jadi sekarang belinya ya ke Inggris aja nih. Yang kalau agak mahal sedikit nggak apa-apa lah gitu. Yang penting kualitas sudah terjamin gitu kali ya sekarang. Itu satu iya. Yang kedua adalah sebenarnya tidak ada obvious need sih sebenarnya dari tim-tim gede di Premier League ini selain MU ya, yang memang butuh revamp di tengahnya itu. Makanya si Sangare pindah kemana kemarin? Kemana sih Sangare ya? Jadinya dia sebentar. Kemarin lawan nggak, gue nonton kok, gue blank sekarang. Ibrahim Sangare itu main di mana sih? Nottingham Forest. Iya. Iya, Forest. Bener ya, Forest ya? Iya. Menurut gue sih di apa yang dilakukan dengan tim-tim Premier League ini, kan lo dapetin pemain Afrika, apalagi yang Afrika Prancis ya, itu kan udah dari zaman dulu kan, dari zaman dulu gitu. Nah, cuman karena nggak ada obvious need tadi, makanya dia bisa pindah ke tim papan tengah gitu. Nah, sebenarnya yang rugi itu adalah dan yang untung itu sebenarnya tim-tim kayak si Forest ini. Yang rugi tim-tim besar. Kenapa? Dia beli harga berapa tadi lo bilang? 30. Di bawah 40. Di bawah 40. Iya, bawah 40 juta. Minimal dia kalau jual ke tim gede dia main oke nih. Minimal 2 kali lipat. Iya, benar. 2 kali lipat gitu. Iya, jadi dia senang aja. Benar. Dan dia kalau dia main oke banget, dia mungkin bisa bertahan semusim mungkin. Iya, semusim 2 musim. Atau paling lama 2 musim, gitu kan. Lah. Iya. That's a very good investment kan. Iya, kayak dulu Moises Caicedo juga sama di Brighton 2 musim. Sebenarnya si Sangare itu peminatnya banyak tim-tim gede. Kayak dulu Caicedo kan sebelum ke Chelsea ke MU duluan, Bos. Iya kan? Sampai MU ditolak gitu kan. Nyesel kan? Nyesel anjir. Sekarang jadi salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League. Gue inget banget dulu waktu ketika MU dihubungkan sama Caicedo kan dari ini orang mana Ekuador deh kan. Ekuador. Gue bilang gelandang apa ya, gue bilang kan Ekuador gitu kan. Pindah dia ke Brighton jadi jago kan. Jadi memang gak boleh anggap remeh sih. Tapi gue kemarin baca in-depth dari, gue lupa di Guardian atau Telegraph ya, gue lupa. Ada satu lagi faktor, Bang, yang mendorong pembelian sama tim Inggris ini kejadian. Faktor VAT, Bang. Oh iya, pajak ya. Jadi kalau lu beli sesama tim Inggris, ada PPN 20% yang bisa lu klaim balik dari revenue ternyata. Dan itu hanya berlaku untuk tim-tim yang secara entitas itu komersial. Berarti yang mungkin udah melantai di bursa gitu. Salah satunya Arsenal. Arsenal kenapa dia lebih milih Bruno Guimaraes ketimbang misalnya beli Manuel Locatelli gitu misal. Ya karena itu dia ngincer 20%-nya. Ya kalau 20% kan lumayan ya, balik lagi di tuck in jadi revenue itu gede banget sih sebenarnya. Dan berbeda banget kalau lu belanja misalnya Aurelien Tchouameni. Nah, lu enggak bisa tuh. Lu enggak bisa klaim 20%-nya. Nah, itu salah satunya. Nah, ngomong-ngomong soal trik-trik, Bang. Kita bahas sedikit tentang lihainya Chelsea dan juga mungkin arguably Manchester City khusus di window ini dalam upaya melego pemain. Nah, arguably pemain-pemain yang sebenarnya ini jarang dapat menit bermain, tentu normalnya kalau lu nggak dapat menit bermain reguler secara market value pastinya turun. Tapi justru ini dijual dengan profit, bahkan di atas dari angka pembelian mereka ketika awal pertama kali tentunya pemain-pemain ini didatangkan. Nah, kita coba lihat dulu ya prinsip amortisasi dulu nih. Ini kan memang yang menjadi salah satu trik awal yang dilakukan sama Chelsea. Jadi basically sesuai dengan prinsip FFP dan PSR dan sekarang udah berubah jadi squad cost ratio, itu ketika lu membeli seorang pemain, itu fee dari transfernya bisa diamortisasi sepanjang durasi kontraknya. Misal sekarang yang paling panjang di United kontraknya siapa ya? Yang baru datang lah, let's say Andre Santos. Dibeli dari Chelsea sebesar 50 juta pound sterling. Nah, kontraknya 6 tahun. Berarti 50 bagi 6. Berarti sekitar 8,5 juta doang. Itu real cost yang bisa diklaim di pembukuannya Manchester United per tahun. Nah, itu membuat secara beban pembukuan, United masih bisa napas nih untuk beli pemain lain. Nah, tapi uniknya kan lu masih di jendela ini kan masih pelit nih jatuhnya, quote unquote ya. Masih pelit karena lu nggak mau keluarin pembelian yang levelnya kayak Enzo Fernandez. Terlepas sebenarnya lu bisa ikutan
Bisa ikutan. Kalau duit mah selalu ada. Duit mah selalu ada gitu. Tapi emang memilih untuk tidak menawar kan. Sama kayak Luke Shaw misalnya. Lewis Hall gitu kan. Ditaruh harganya 60 juta ya emang lu belum mau nawar aja Manchester United gitu. Nah ini salah satu tentunya alasannya. Kemudian kita lihat seperti apa perbandingan transfer Chelsea di rezim Abramovich dan juga kini di bawah Clear Lake Capital teman-teman ya. Nah sebenarnya secara kerugian net spend-nya dia lebih rugi Pang ketimbang si Roman Abramovich. Dan sebenarnya kelihatan ruginya karena belanjanya ugal-ugalan kan. Ugal-ugalan dan banyak dan terlalu banyak tapi quantity over quality gitu. Itu membuat dia skuadnya jadi gemuk banget gitu. Nah tanggapan lu dulu deh soal ini. Gaya belanjanya Todd Boehly sama Abramovich. Ya inilah menunjukkan gimana bisnis sepak bola itu berevolusi sedemikian rupa ya. Karena dulu waktu Abramovich belanja kayak gitu di awal dia di Inggris, di Chelsea. Itu kan bikin satu Inggris ngamuk-ngamuk kan. Karena dianggap, bahkan ada yang lihat dari sudut keagamaan Bos. Apakah uang sebanyak ini layak untuk dibelanjakan pemain bola dibandingkan disumbangin ke orang gitu kan. Karena harganya gila-gilaan gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Abramovich nggak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan dengan Todd Boehly. Boleh tolong balikin lagi nggak? Clear Lake Capital. Balikin. Nah, kalau lo lihat nih ya angkanya nih. Selisihnya 200 juta. Udah lo hitung dengan inflasi kan harusnya? Udah belum. Ini pure aja nih. Oh, ini pure aja nih. Ini pure aja. Oke. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya si Abramovich gila-gilaan gitu. Di era itu sih inflasinya gila anjir. Nah, cuman yang berbeda ya adalah Abramovich itu belanjanya ketika dia di 3-4 tahun pertama. Memang kita bisa argue semua pemain yang didatangkan sama dia itu high quality semua. Lo nggak akan ketemu pemain Ogu Cuku. Ya Fofana itu lah. Lebih dari satu Fofana itu soalnya kan. Gitu. Nah, dan apa yang dilakukan oleh si Todd Boehly ini oleh Clear Capital, memang dia kerjanya bener-bener kayak private equity. Beroperasi. Jadi kalau lo private equity, lo perusahaan investasi, lo kan tugasnya adalah beli aset yang distress, aset yang lagi rugi, lagi bangkrut, lo flip jadi aset yang menguntungkan dijual. Benar. Sebenarnya pemain bola nggak semuanya bisa digituin. Kenapa? Karena pemain bola kalau nggak bagus, karena nggak bakal lo beli. Benar. Ya kan? Agak jarang tuh ada pemain bola jelek, lo beli, lo permak jadi bagus, jarang. Hampir jarang gitu. Nah, Chelsea itu melakukan kayak gitu karena mereka merasa bahwa pemain yang mereka beli bisa naik harganya. Not always been the case sebenarnya. Cuman karena mereka bisa saking banyak pemain yang banyak yang nggak bisa didaftarin, jadi clearly mereka otaknya adalah gue mau dapat duit dari jual pemain. Plus jangan lupa Chelsea adalah salah satu pionir pertama ternak pemain akademi Bos. Itu salah satu pertama tuh. Gila. Karena biasanya pemain akademi itu yang dijual adalah pemain yang tidak dapat minute play. Betul. Tapi kalau Chelsea dari awal dia ternak tuh pemain udah niatnya mau dijual. Udah buat dijual. Udah jual. Iya, dan kesini-sini kan kita semua tahu pemain yang dijual itu flourish di tim lain dengan quality yang juga cukup bagus. Nathan Ake. Terus ada Fikayo Tomori yang dulu Mason Mount. Itu kan gelombang-gelombang itu Pang. Yang awalnya diternak kan. Diternak. Dan sempat ada di fase mereka kena transfer ban, akhirnya dipaksa dimainin sama Frank Lampard karena nggak ada lagi. Iya. Nah tapi ini gue menarik nih pendapat lo soal perbedaan approach Bang. Kalau Roman Abramovich mungkin dia datang ke Inggris dengan ingin flash karena kan mungkin dia adalah seorang pengusaha yang sebelumnya tidak terlalu terekspos. Dia datang ke situ untuk mendapatkan apa sih namanya? Tapi lo tahu nggak, lo inget nggak yang bikin Abramovich pengen beli klub bola gara-gara dia nonton siapa? Dia nonton Man United. Nonton MU. Pengen beli MU nggak dijual. Iya. Ironis ya. Padahal sekarang tuh kalau dibeli bisa. Iya. Emang nggak jodoh aja Bang. Makanya waktu itu Abramovich nonton MU di Champions League nonton tuh kan. Gue pengen beli ini klub gue suka bola gitu. Dia beli Chelsea. Maka dia mengharapkan Chelsea yang dibangun sama dia mainnya kayak gitu kan, mainnya apa namanya sangat attacking, offensive football, entertaining. Makanya dia beli pemain-pemain yang diharapkan bisa kayak gitu mainnya. Benar-benar. Dan balik lagi itu kan berarti dia emang belinya buat pride. Dia adalah seorang Taipan yang ingin pengen apa namanya di consider lah di big leagues ya. Makanya dia juga beli rumahnya kan di daerah yang daerah-daerah embassy kan. Jadi dia emang langsung bikin statement beli ini beli itu gitu kan di Inggris. Jadi Kensington emang jadi kan kalau sebelahnya tuh duta besar apa yang gitu-gitu kan gitu. Jadi emang mention gitu tipenya dan emang
beli itu untuk pride. Jadi ketika dia membeli pemain, membangun squad itu bukan dengan perspektif pingin untung, Bang. Dia tidak ada perspektif jual di situ. Nggak ada perspektif jual. Jadi emang iya. benar-benar pure untuk pride. Sampai Marina Granovskaya step in. Iya. Dia bilang, hold on, ini bisnis, ini harus untung gitu kan. At least nggak rugi lah gitu. Itulah yang dibilang sama Mourinho di dokumenter, orang-orang yang ada di box, sekitarnya. Iya, benar. Orang-orang yang di sekitarnya itu. Jadi merefer kepada wanita itu ya. Nah, sebaliknya ini kan approach yang sangat berbeda yang lo bilang tadi soal private equity investment yang diambil jalannya oleh Clearlake Capital. Nah, ini gue pengen tanya sedikit, pengen argue sedikit sama lu. Gue kan pernah diskusi ini juga sama banyak pandit ya gitu, dan rata-rata melihat pendekatan dari Clearlake Capital ini itu simply seolah-olah lu lagi main FM, lu tolol, lu nggak ngerti sepak bola, lu beli aja pemain banyak gitu. Nah, ujung-ujungnya lu punya pemain yang bengkak, kemudian akhirnya as an overall lu rugi gitu. Nah, pertanyaan gue, Pang, kalau kita lihat secara kacamata yang lebih luas lagi, Pang, ini kan Chelsea ini modelnya adalah multi club ownership. Dia punya Strasbourg gitu kan sebagai sister parent company yang menjadi mirroring atau satellite club lah ya. Ketika dia bisa mengirim pemain, apakah itu untuk level fitness atau emang untuk merediscover penampilan lagi atau sebagai secondary team aja. Kemudian lebih jauh lagi, pemain-pemain yang diakuisisi itu punya persamaan, Pang. Satu, pasti muda. Makanya ada frasa dari pepatah Yunani kuno yang sangat-sangat itu populer. Aya wonderkid aing beli. Itu kan. Nah, sama yang kedua, karena dia dibeli di early stage of his career, kontraknya murah, Bang. Kontraknya murah. Menurut gue kunciannya ini. Kenapa ujung-ujungnya walaupun kuantitinya banyak, pemain-pemain yang namanya pun lu susah hafalkan, tapi kalau dijual gak rugi, Pang. Nah, gue mau nanya dulu. Ada gak pemain-pemain gak jelas ini yang harganya mahal? Ada, Bang. Ada juga ya? Ada, Bang. juga. Banyak gak tapi? Enggak banyak, kan? Bang. Banyak juga harganya banyak, mahal ya? Bang. Oke. Contoh, Leslie Oguchukwu. Lu kenal? Ayo lu. Dia dijual 20 juta, Bang. Oke. Burnley. Dijual apa dibeli? Dijual. Belinya lebih murah dari itu. Iya, beli lebih murah tapi lebih kan? murah. Iya. Karni Chukwuemeka, Iya, lu iya. tahu nggak? Tahu, Sama, gue tahu. Sell for profit juga. Iya. Kemudian ada namanya siapa lagi sih yang aneh-aneh? Sebentar. Ada beberapa lah, tapi intinya yang modelannya kayak kemarin Delap, Nico Jackson, itu kan nggak masuk di akal, Pang. Iya. Untuk bisa dijual di harga rekor transfernya Nottingham Forest 50 juta pound Liam Delap yang hanya cetak 1 gol. Iya. Ini nggak masuk di akal sih menurut gue. Nah, salah satu faktor yang membuat gue jadi kayak oke, hold on, karena gajinya kecil. Gajinya kecil itu salah satunya. Tapi as an institution, Pang, menurut lo, apakah ini model yang sebenarnya cukup sustainable? Cuman karena kita melihatnya dari kacamata yang cukup sinis, sehingga kita nggak melihat helikopter overview. Karena kalau kita lihat nih ya, pemain-pemain yang pun sebenarnya gagal langsung masuk ke tim utama, tapi kalau dia dimainkan di Strasbourg, dia masih bisa dijual ke tim-tim kayak Atletico, Valencia, RB Leipzig gitu, Bang. Dengan value yang cukup menurut gua sesuai dengan harga market. Contoh Valentin Barco, Mamadou Sarr, ya, Emmanuel Emega. Itu tiga-tiga ini kalau dijual hari ini pasti untuk profit, Bang. Karena itu tadi gajinya kecil ya dan usia muda, value-nya masih ada. Nah, apakah kita menyalahartikan Clearlake Capital atau emang sebenarnya it's just a numbers game? Sebenarnya mereka rugi, tapi karena itu masif, karena ini permainan angka, ya saat ini yang dijual lebih profit ketimbang yang rugi. Tapi in the long run harusnya rugi. Pendapat lu gimana? Enggak. Gini, kalau gue tadi kalau banyak orang yang bilang bahwa si Chelsea ini main FM pakai duit beneran lalu ke orang bego, menurut gue sih enggak. Menurut gue bisnis modelnya jelas sebenarnya. Kayak gue tadi bilang ya, mindsetnya private equity adalah lo beli aset distress, aset murah, ya. Murahnya tuh bukan gara-gara masih muda, tapi gara-gara hancur aja. Okay. Lalu dijual, diperbaikin jadi lebih mahal gitu. Nah makanya dalam kalau pemain bola itu kan nggak ada pemain yang dibeli jelek, nggak ada, Bos. Ada pemain yang masih muda banget belum memenuhi potensi. Ya baru nanti lo beli 20 misalnya, lo jual 20 plus berapa gitu kan kira-kira. Dan mereka selalu sukses melakukan itu. Jadi ini menurut gue bisnis model yang jelas ya.
kalau ditanya sama fans bola pasti banyak yang sinis gitu kan. Cuman Iya. ini bisa modal yang jelas sudah terbukti di berbagai macam industri lainnya. Betul. Nah, ini cuma lakukan di sepak bola aja. Iya. Dan orang-orang Amerika ini itu senang banget melakukan beginian di Eropa, di bola. Iya. Kenapa? Kalau dia tidak bisa melakukan ini di olahraga Amerika. Kenapa? Ada salary cap soalnya. Oh bener, ada salary cap. Ada salary cap, ada ya. salary cap sama lo punya gini, tim-tim kalau lo melakukan ini di tim basket misalnya atau tim NFL misalnya, American football, mereka kan cuma satu kompetisi doang. NBA Amerika, NFL Amerika gitu. Kompetisi lainnya nggak ada gitu, yang sebagus itu nggak ada. Kompetisi di bola di Eropa kan banyak. Bukan cuma Inggris doang gitu kan, lo bisa lempar kemana-mana gitu. Jadi peluang mereka untuk farming pemainnya, bahkan market mereka jual luas banget. Makanya mereka happy banget lihat olahraga Eropa gitu. Karena banyak restriction yang mereka nggak dapati itu di Eropa. Di Amerika segala macam diatur kan soalnya kan. Benar. Dan mereka pengen membawa elemen of entertainmentnya ke sini. Makanya sempat awal-awal si Todd Boehly datang mau bikin North versus South gitu kan, All Star gitu kan. Nah, kalau bagian itu sih bego menurut gue sih. Tapi kalau dari segi bisnisnya jadi gimana mereka treating mereka men-treat pemain itu bukan kayak pemain, kayak aset finansial gitu. Nah, sebenarnya kan pertanyaan berikutnya adalah kok mereka doang yang mikir gini kan? Betul. Iya, sebenarnya nggak juga. Sebenarnya nggak juga, tapi mereka yang udah paling terlatih melakukan ini di era bahkan sebelum si clear capitalnya masuk, kayak gue tadi bilang. Dia udah jualan pemain akademi itu ya, gue kalau lihat tuh kayak apa ya, jadi kalau bandingin ada orang dari ibu kota datang ke Indramayu gitu kan, bawa truk gitu, mau ke kota nggak gitu kan. Gitu kan. Jadi pemain bola. Jadi pemain bola gitu. Nah, Chelsea melakukan itu udah lama. Jadi mereka udah terlatih lah. Dan ini sekarang levelnya mungkin di enhance aja dari secara marketnya. Kita lihat dulu penjualan Chelsea musim panas ini, Pang, 2026, dan mostly memang for profit, Pang. Coba kita lihat ya. Nah, pertama Andre Santos ke lu, definitely profit. Profitnya hampir sekitar 30 jutaan, Pang, karena dibeli tuh sekitar 22-23 jutaan gitu. Kukureya masih jatuhnya ini nggak rugi karena dibeli juga kurang lebih di harga segitu ya. Trevoh Chalobah 100% profit karena emang pemain akademi. Tarek George juga 100% profit. Badia Shile ini yang masih rugi. Gue lupa ini si Badia Shile masih ada ya. Iya, masih ada. Tapi Erstingsens belum rugi karena masih di loan ya, belum di permanen. Itu loannya aja mahal, bos, 3 juta. Iya. Terus ada Garnacho. Ini yang unik nih, Bang. Jadi dia loan tapi obligasi pembelian di harga yang di atas pembelian harga pembeliannya dari MU. Makanya gue bilang jago kan. Jago gitu. Nah, jadi salah satu kehebatan ini ya, salah satu ukuran kehebatan private PE investment gitu, private equity adalah seberapa jago lo ngejual aset yang distress kan. Iya. Garnacho ini kan udah distress banget, udah toxic banget. Iya kan? Bener. Masih bisa-bisanya sama dia dipinjemin obligasi pembelian lagi kan. Jago sih. Jago gitu. Dan masih ada juga tentunya dua yang belum masuk di sini. Satu adalah Nico Jackson yang dibeli cuma seharga 30 juta pound, akan dilepas ke Aston Villa. Seharga 65 juta pound. Jadi more than 2x. Lanjut lagi Liam Delap dibeli 30, dijual 50, Bang. Jadi balik lagi. Ini mostly adalah untung itu, profit ya. Dan ada juga salah satu alasannya lagi karena memang ini Chelsea punya relasi yang baik sama Saudi. Jadi di first wave, nah ini gengnya Koulibaly lah, gengnya beberapa pemain yang senior ya sebelum akhirnya mereka beli wonderkid ini, itu karena memang first wave-nya banyak sekali yang akhirnya dijual ke Saudi, seperti Koulibaly yang masuk salah satu top 5 penjualan dari Mendy juga dijual ke situ kan. Mendy ke Arab juga kan. Edward Mendy, siapa lagi ya, Koulibaly, Mendy sama beberapa lah kurang lebih gitu ya. Dan ada juga jalan pintas kalau misalnya memang pemain-pemain yang akhirnya nggak dapat menit bermain ya dilempar ke Strasbourg. Di Strasbourg jadi aset bagus juga. Contoh, lu tuh Diego Moreira nggak baru dibeli sama Milan 50 juta euro. Udah dibeli sama 50 juta euro, Bang. Itu menurut gue nggak masuk akal sih, pemain kayak gitu 50 juta euro. Ada adeknya Desiree Doué di situ. Di Strasbourg main jadi back sayap. Itu dia juga mahal, Pang. Mau sempet ditawar juga sama Milan, dipatok harganya 40 kalau gue nggak salah. Gitu. Jadi ini emang pendekatan. Ini kayak dulu Chelsea jualan Kevin De Bruyne kan. Oh bener. Kevin De Bruyne Chelsea, bos. Iya bener. Chelsea dijual ke Wolfsburg gitu kan. Iya. Di Chelsea gak dapat main dia. Iya, sama persis. Iya, bener. Wolfsburg, Salah. Iya, bener. Dan triknya juga itu adalah
mereka melakukan beberapa aturan yang dia coba loophole. Salah satunya ini, Pang. Kenapa mereka bertransaksi banyak sama Aston Villa? Karena biar mereka tuh nyari satu tim yang emang juga kesulitan secara pembukuan atau squad cost ratio completions. Aston Villa kesulitan. Ya makanya dia kena tahun lalu kan. Tahun lalu. Iya. Nah, jadi dia cari pemain yang klub kayak gitu yang mungkin secara kebutuhan pemainnya tuh ada. Nah, contohnya kenapa mereka keen banget dan mau bayar Morgan Rogers? Karena mereka udah lihat loophole ini, Bang. Jadi ada aturan kalau sesama misalnya lu Aston Villa, gue Chelsea. Kita saling saling jual beli pemain. Itu kalau gue beli lu beli gue, itu dihitung sebagai satu transfer kesatuan yang harusnya di stated. Jadi kalau misalnya gue beli ke lu Morgan Rogers 117, lu beli gue Nico Jackson 65, berarti revenue yang dari penjualan Morgan Rogers yang bisa lu declare itu cuma 40. Karena dikurangin dari beli gua. Karena sepaket jadi. Karena sepaket, karena kita saling bertransaksi nih gitu. Itu menurut aturan UEFA nih. Dan itu limitnya 45 hari, Pang. Jadi kalau selama lu beli Nico Jackson-nya itu dalam tempo 45 hari setelah gua beli Morgan Rogers, itu masuknya satu transaksi. Nah, ada loophole-nya ternyata. Jadi mereka mengajukan ke UEFA gitu, si Aston Villa case by case untuk ini dinilai sebagai dua transfer yang berbeda, Bang. Jadi Aston Villa tetap bisa declare 117. Nah, sementara Aston Villa ngambil pemain yang emang gua nggak butuh dan Villa butuh. Kebayang gak sih lo? Anjir, licik banget, Cok. Licik banget. Jadi dia tahu nih, Villa nih butuh pemain A, B, C. Gue punya banyak nih. Gue kasih aja ke dia dengan value segitu. Makanya Garnacho itu loan tapi obligasi. Jadi pembukuan Villa nggak di tahun ini, Pang, tapi tahun depan. Tahun depan iya. Begitupun sama Nico Jackson. Jadi dia membantu Aston Villa. Kalau itu bukan Chelsea, lu mau beli pemain ya bayarnya sekarang dong, gitu dong. Karena dia udah oke, ini gue bantu lu nih Villa, istilahnya gitu lah. Lu bayarnya tahun depan aja, gue tahu lu lagi kesusahan tahun ini. Makanya gara-gara itu Emi Martinez ditawarin ke Chelsea juga kan. Emang. Jadi nah itu yang menjadi menarik kan gara-gara ini gitu. Nah begitupun dengan Manchester City. Kita coba lihat dulu nih penjualan City ya musim ini ya. Nah ini yang paling aneh sih, Bang, Savinho. Yang katanya diklaim harga Savinho itu sebenarnya harga Marmoush. Harga Marmoush adalah harga Savinho. Tapi ada juga mixed report yang mengatakan kalau sebenarnya sell on fee 10% untuk Frankfurt itu nggak ada, Bang. Makanya akhirnya dealnya si Marmoush 60 juta pound. Jadi ini rada-rada mixed report juga nih. Tanggapan lu tentang Savinho dulu deh. Apakah dia pantas di hargai 85 juta pound? Harga sih kemahalan ya. Mahalan kan? Ya. Makanya karena dia di harganya segitu bukan cuma dapat Savinho-nya ganti nama deh kan. Savio. Jadi Savio. Dengan harapan Ki Ronaldinho gitu. Enggak, ini kalau biasanya kan kalau ada orang-orang di kampung biasanya kan bilang untuk buang sial ganti nama pas kecil kan. Nah, dia ganti nama juga biar sering main. Iya. Ada tuh politisi Konoha ganti nama. Ada. Coba kita lihat lagi ya, selain Savio ada Tijani. Kalau Tijani Reinders sih dia purely ngerampok Saudi aja sih menurut gue sih kalau itu sih. Iya kan. Dan bapaknya juga udah konfirmasi sebenarnya preferensinya tuh ke Atletico, Pang. Tapi Atletico nggak bisa menemukan kesepakatan finansial katanya. Rodri ya dijual dengan harga dia beli gitu kan. Nico Gonzalez ya udah sama juga. James Trafford ini mah perampokan, Bang, 46 juta. Belinya cuma 20. Ya English Premier dia bilang kan ini adalah kiper ketiga timnas Inggris gitu kan. Jualannya gitu. Dan si Leeds emang butuh karena udah jual kiper si Melior itu kan. Sisanya ya emang ini pemain-pemain tua aja lah ya intinya gitu. Tapi yang mesti di highlight adalah Omar Marmoush, Savinho, Tijani, Rodri, Nico Gonzalez dan James Trafford. Ada 6 pemain yang dijual antara profit atau minimal di marka yang mereka beli gitu. Jadi nggak merugi lah kurang lebih. Ya in this economy sih jago buat kayak begitu. Iya, kalau mereka bisa ngerampok Saudi, mereka bisa Premier juga bisa gua rampok lah ya malah. Iya, dan lu ini nggak sih, maksudnya aneh nggak sih kan pemain seperti Nico Gonzalez barely played, Pang. Savio gitu kan. Jarang main. Marmoush paruh kedua musim gak main sama sekali. Ini kejadian sama Joshua Zirkzee kan. Tapi lu hanya bisa melon. Loannya pun ke Italia, Bang. Gak ada tim Inggris yang mau. Ini gak jadi pertanyaan menggelitik lu apa, Bang? Ya ini kemampuan jualannya beda. Satu. Kedua ya cara ini tim-tim running bisnis juga beda lah. Dan
ini menunjukkan bahwa si City tahu ada klub desperate yang lagi buang-buang duit nih kan, ada 2 lapak nih kan. Si City lihat Spurs kerjanya orang lewat ditawar. Yeah. Ya iseng juga dinawarin juga kan, berhasil lah. Yeah. Plus kebetulan memang ya gue sih tidak merasa si Marmoush sama si Savinho itu sebenarnya ini ya. Sebenarnya dia surplus to requirements, enggak juga sebenarnya kan sih. Okay. Karena kan skuad City sebenarnya bukan yang gede-gede banget kayak Chelsea sebenarnya kan. Benar-benar. Iya, tapi ya ini adalah kesempatan timing, ini soal timing sih. Iya. Mungkin aja mereka mau keep 1 musim lagi, misalnya jual musim depan, tapi mungkin harganya akan segini. Harganya nggak akan segini. Tapi isn't it a risk juga, Bang? Menurut gue ini agak sedikit gambling ya. Lu melepas begitu banyak pemain. Kalau di combine tadi kan bisa 11 ya. Satu tim sendiri loh, Bang. Makanya gue bilang sebenarnya kan squad depth mereka juga nggak gimana-gimana banget. Iya. Nah, dan sekarang mereka berada di posisi, Bang, 4 hari menjelang deadline day dengan overvalue semua akhirnya pemain-pemain yang mereka incar. Jadi nih City nih, orang tahu nih, lu punya duit 300 juta ya, 300 juta nih gitu kan. Mau nawar Pedro Neto 100 juta gitu kan. Itu kan jadi resiko juga, Bang, buat mereka. Jadinya ketika mereka udah melepas kedalaman yang begitu banyak, mereka harus beli posisinya. Akhirnya ya orang yang ya kayak lu dulu lah, ketika lu mau beli Anthony di deadline day, lu beli cepet gitu. Nah ini beresiko lagi, dan gue kan nggak pernah melihat Man City berada dalam situasi ini, Bang. Nggak pernah. Jadi ini kan sebuah gambling yang secara sadar diambil oleh manajemen City. Dan kalau lo lihat sebenarnya beberapa musim terakhir ya, era-era terakhir Pep, gaya City di transfer market kan tidak seagresif sebelumnya sebenarnya. Ya, dia beli pemain itu, ada pemain-pemain yang lebih emang nih orang cocok main di City gitu kan. Ya, itu kayak lo bilang lah, pas mereka datengin siapa Savinho, Marmoush kan berasa kayak ini mah udah pasti udah pasti akan jadi fringe players gitu. Donnarumma aja itu menurut gue aneh sih. Ya Donnarumma kan gara-gara ya sebenarnya dia juga nggak rencana beli Donnarumma karena udah beli Trafford kan. Iya makanya. Udah beli Trafford, tiba-tiba ada Donnarumma dijual PSG, ya Donnarumma nggak happy ya Pak. Menurut gue sih kalau Donnarumma sih no brainer diambil ya. Iya no brainernya buat MU menurut gue, Bang. Apa? Menurut gue harusnya pada saat itu no brainernya buat MU bukan buat City, karena dari gaya main kan Pep Guardiola nggak pernah punya kiper kayak gini. Iya itu kan kalau Donnarumma itu kan emang shot stopper sejati kan, bukan ball playing goalkeeper kan. Sementara lu lagi punya problem Onana pada saat itu sebelum Saint Lamens datang loh. Iya betul. Ya again si City sih merasa mereka lihat value dari situ daripada dari ke tempat lain. Gua ambil aja, ya kasihan sih. Opportunity in the market. Yang kasihan ya si James Trafford. Padahal dia udah ngayal-ngayal gue jadi kiper nomor 1 City. Wah kayaknya gue naik nih ngegantiin Pickford gitu kan. Ternyata. Sekarang dia setahun kemudian dia ada Leeds sekarang. Oke. Dan ini komparasi dari Chelsea yang juga berhasil menjual fringe playernya itu untuk profit, teman-teman ya. Ini yang baru aja terjadi nih. Nico Jackson ya. Profitnya kurang lebih 50 juta nih kalau kejadian ya. Andre Santos ya. 43 juta. Ini dalam euro ya. Kemudian Delap plus 25 juta. Gila. Ya. Dan ini siapa nih? Broha. Lu aja ingat gak ada pemain ini namanya Broha. Baru ingat. Madueke, Pang, bener, Pang. Gue masih gak ngerti kenapa Arsenal beli Madueke. Iya anjir, Madueke juga profit anjir. Iya. Chukwuemeka tuh profit 2 juta. Lumayan, Bang. Cuku masih profit tuh, Pang. 1,7. Nah ini maksud gua. Jadi memang ini Garnacho nih. Ini yang rugi ya, yang ya kurang lebih agak sedikit merugi lah. Garnacho ini belum dipermanenin tapi obligasi ya dibeli untuk seharganya dia. Nah ini Joao Felix rugi, Nkunku rugi ya. Ada juga yang rugi sebenarnya. Ini yang itu yang makanya gue bilang ya numbers games kan gitu. Dan ini komparasi sama United ya, kita coba ini sama United. Ini kan tim lu nih ya. Nah United ini sangat-sangat buruk dalam menjual, Bang. Kita coba lihat dulu pertama yang kurang lebih profit. Mason Greenwood dijual untuk profit. Kalau ini kan urusannya bukan urusan bisnis lah, ini kan urusan moral soalnya. Ini urusan PR ya. Urusan moral PR ini. Terus sekarang jago banget. Jago banget gitu. Terus ada Anthony Elanga, yang ini juga masih untung sebenarnya dijual ke Newcastle ya. Nah selanjut, ini yang memang rugi, Pang. Tuh, rugi semua, Pang. Rugi semua nih. Van de Beek, AWB, Alex Telles, masih ada Alex Telles, Bang. Aaron Bissaka tuh pas dibeli mahal banget loh. Iya. Dari Crystal Palace dijualnya setengahnya. Iya. Ya Alex Telles mah udah pasti jelek Alex Telles dah. Sancho sih parah sih. Højlund sih itu sangat-sangat membekas ya. Kalau Casemiro kan habis kontrak kan sebenarnya ini.
ya. Sancho lah itu udah paling Sancho tragis. sih udah paling ini. Tragis. Banget. Nah kalau kita compare Chelsea sama United nih. Ini kita compare nih. Top line-nya aja nih kita tahu. Nih. Ya. Total akumulasi keuntungan. 144 juta. Kerugian 341 juta bang. Jadi Chelsea itu masih netnya masih oke lah. Kalau yang fringe player ya. Ini khusus fringe player bukan top line ya. Jadi benar-benar pemain yang kategorinya bukan pemain inti, tidak berguna di tim lu. Mau dijual jadinya susah gitu. Nah, menurut pendapat pribadi lu sendiri nih, kenapa sih Manchester United historically tidak bisa menjual pemain untuk profit atau at least di harga lu beli? Iya memang kalau lo lihat MU ini iya tuh kayak ini, kayak anak pemalas tiba-tiba dapat warisan tanah gitu kan. Ya dapat warisan tanah, nggak pernah kerja seumur hidup, jual murah aja kan. Yang penting tanahnya kejual. Menurut MU kurang lebih sama. Nah kalau kenapanya, emang nggak akan ada yang pernah tahu ya kenapa MU bisa sebego itu gitu. Karena kan buat urusan ngedatengin revenue dari urusan merchandise, urusan brand, sponsorship, jago banget kan. Jago. Pionir mendatangkan official chips partner itu kan MU itu pertama kali kan, ya kan jago. Tapi kenapa jual pemain itu bego? Salah satu kemungkinannya adalah memang MU dari beli pemain aja udah salah gitu. Jadi ketika dia beli pemain dia udah overpay. Dia udah overpay sehingga harga yang dijual itu adalah harga sewajarnya. Contoh lo lihat harganya Højlund tadi. Højlund berapa? Kayak hampir 70 ada kali harga dia kan? Belinya mah di atas 70 Pak. Exactly. Pertanyaannya apakah harga dia segitu kan enggak. Ketika dia dijual harga di bawah itu dengan dia udah bagus mainnya pas di Napoli, ya itu harga sewajarnya gitu. Dan itu selalu sering terjadi. Dari pemain-pemain yang tadi ditunjukin, ya sebenarnya nggak ada satupun yang bisa dijual dengan mahal, nggak ada. Pemain kayak semua pemain yang dijual United itu udah turun value-nya karena performance-nya nggak bagus. Contoh ya, siapa nama Van de Beek. Van de Beek itu di Ajax, dia nomor 10 kalau nggak salah dia. Nomor 10 bagus 10 kan? Ya. Nomor 10 kan. Tapi memang dia bukan bintang di dalam tim Ajax itu kan. Nah, dia bukan kayak si De Ligt atau De Jong gitu ya. Pertanyaannya kenapa dibeli? Iya kan. Nah, ketika dibeli nggak main pula, dipinjemin ya udah berarti lo harus siap-siap rugi dan itu selalu berulang. Hampir nggak ada pemain United yang dijual ketika berada di peak performance sehingga bisa jual mahal. Mungkin kecuali Cristiano Ronaldo. Ya itu satu-satunya. Sisanya yang lain enggak ya? Semua on decline semua. Makanya ketika lo jual barang yang udah agak membusuk kan gitu kan. Nah, lo kalau datang kayak bakery jam 8 malam itu roti diskon kan pasti kan. Bener. Kalau nggak basi. Nah MU selalu kayak gitu kalau jual pemain. Hampir nggak ada pemain yang di peak performance itu yang cabut dari United. Karena kalau dia bagus, dia nggak akan cabut sebenarnya. Benar. Karena itu emang mungkin juga korelasinya sama ini nggak sih Pang? Culture yang dibangun sama Sir Alex dari dulu. Jadi prinsipnya adalah best player harus main di Manchester United. Jadi ketika nanti misalnya baru ada masalah, baru dia dilepas. Contoh mungkin gue yang paling gampang ya, yang menurut gue nggak masuk harganya dilepas itu Ruud van Nistelrooy ke Real Madrid. Nistelrooy kan pada saat itu salah satu striker yang bagus di Eropa. Berantem kan. Ronaldo. Nah berantem sama Ronaldo itu dijual kan. Dijual dengan harga ya sewajarnya dia aja. Kayak waktu dia dijual, Jaap Stam itu adalah back terbaik, salah satu terbaik di dunia bos. Dijual ke Lazio. Gara-gara nulis buku. Di bukunya ngeceng-cengin Sir Alex kan. Dijual ke Lazio. Dijualnya murah gitu harganya. Murah. David Beckham dijual ke Real Madrid juga gak mahal. Satu-satunya yang mahal cuma Ronaldo jual. Iya benar sih. Ya mending itu juga faktor ada itu tadi nilai-nilai tradisional yang emang udah ditanamin dari dulu sama Sir Alex juga. Dan secara kultur United nggak punya DNA jadi selling club kan, nggak ada. Benar. Udah lama itu tidak jadi bisnis model United. Benar. Jadi best player harus bermain di sana. Sesimpel itu mungkin mantranya. Nah, salah satu faktornya mungkin juga yang lo bilang tadi, ada beberapa era kan, dimana sekarang mungkin sedikit membaik. Tapi sebelumnya ketika zaman Ed Woodward kan ini ugal-ugalan ngasih kontraknya juga Pang. Nah ini yang membuat salah satunya juga pemain seperti Marcus Rashford. Kalau kita bandingin nih let's say ya, Marcus Rashford sama siapa yang bagus di Savinho, let's say sama Savio lah apapun itu. Harganya kan harusnya kalau di compare, lu secara individual quality, lu sayap lu mending Rashford atau Savinho. Kayaknya mayoritas akan memilih Rashford ya Pak. Setelah musim yang baik di Barcelona, begitupun dengan perbandingan individu, ya biologis harusnya
Rashford. Tapi kenapa susah banget menjual Rashford tapi gampang banget menjual Savinho? Salah satunya kan permasalahan kontrak. Gaji Kan iya. gitu. Nah, itu kan menjadi beban yang sebenarnya dilakukan oleh Ed Woodward zaman dulu yang ngasih kontraknya ugal-ugalan, Iya, Pang. iya. Jadi kita coba lihat dulu nih beberapa faktor alasan pemain seperti Jadon Sancho, kemudian juga Marcus Rashford, itu susah banget dijual oleh Manchester United. Jadi struktur gaji udah tinggi. Kalau nggak salah itu Sancho 275.000 pound per pekan. Rashford 325.000 pound per pekan. Jadi emang ini membuat akhirnya United tidak hanya kesulitan melepas pemain-pemain yang beban ini, tapi juga United reluctant untuk menjual misalnya ke Arsenal gitu, Bang. Iya, nggak bakal. Nggak mau kan? Nggak mau gitu. Jadi itu alasannya juga. Dan itu menunjukkan betapa MU nggak sukanya sama Garnacho kan. Benar. Dijual ke Chelsea kan. Iya. Direct rival kan. Itu yang penting cabut aja deh lu gitu. Iya benar. Tapi apa masih mengconsider Chelsea sebagai direct rival sekarang? Masih sih. Masih. Oke. Ya itu dia beberapa analisa kita tentang kegacoran Chelsea dalam menjual pemain, termasuk fringe player, dan kesulitan Manchester United dalam menjual fringe player yang kita compare secara mendalam. Dan sekarang kita akan masuk dulu sedikit ke diskusi yang agak skena nih, Pang. Tapi menurut gue penonton kita mesti tahu itu tentang multi club ownership. Jadi kita akan bahas sedikit tentang in-depth kudeta Lyon dan hancurnya tentunya konflik yang mungkin untuk pertama kalinya mengeruak problem dari memiliki multi club ownership. Kita ngomong tentang John Textor, dia memiliki beberapa tim di seluruh dunia. Antara lain ada Olympique Lyon, dia punya saham di situ sebelumnya, dan FYI itu yang membuat dia jadinya membuat Crystal Palace gagal kemarin main di karena dia punya dua klub kan, Iya. punya ownership ya. Jadi dia masih punya saham di situ sehingga membuat pendaftaran dia melepas sahamnya atau sahamnya ditangguhkan. Jadi ada sistem di UEFA kalau lu bisa menangguhkan saham lu sementara dengan memindahkan saham lu ke orang yang ditunjuk oleh UEFA. Kurang lebih gitu. Nah, itu yang terlambat dari deadline akhirnya dimanfaatin sama Marinakis. Sekarang ada bad blood antara Crystal Palace dan Nottingham Forest. Sampai sekarang kalau ketemu lagi sampai sekarang. Iya. Nah, ini uniknya juga si John Textor ini itu resmi melayangkan gugatan hukum senilai 300 juta pound kepada Michel Kang ya. Ini adalah bisnis partnernya dia yang menuduh ini si John Textor jika Michel Kang ini melakukan hostile takeover alias pengambil alihan secara paksa. Kita akan coba bahas tuntas dulu. Pertama, Lyon itu kesulitan finansial di musim panas ya. Jadi akhirnya ya itu alasannya Cherki dilepas dan beberapa pemain lain dilepas ya. Di Juni 2025 Lyon disanksi Dewan Pengawas klub sepak bola profesional Prancis degradasi ke divisi 2 karena utang yang sangat tinggi ya, 422 juta pound sterling ya, kurang lebih itu alasannya. Dan demi keselamatan akhirnya mereka melakukan cuci gudang di musim 2025-2026. Berdasarkan data transfer market, Lyon terpaksa mengobrol para pemain bintangnya. Sebaliknya pengeluaran klub dicekik seminimal mungkin, hanya cukup untuk mendatangkan pemain kelas menengah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tanggapan lu sendiri tentang bisnis model dari multi club ownership. Ini kan Marinakis melakukannya, City Football Group melakukannya. Ada rumor Richard Hughes dan juga Michael Edwards, CEO sama direktur sportingnya Liverpool, itu mundur musim ini, garden leave sampai musim depan, bergabung ke Saudi karena FSG menolak untuk mendeploy bisnis multi club ownership. Tanggapan lu gimana? Multi club ownership ini dengan sangat sempurna sebenarnya dilakukan oleh Man City kan. Ya. Dan sebenarnya vision awalnya Man City ketika datang investasi Abu Dhabi, lalu si Soriano sama Begerstein masuk itu kan dari awal udah pengen ini. Sebenarnya ini adalah ide Soriano ke Barcelona. Barcelona nggak mau. Dia nggak mau kan. Di akhirnya dia nemu ini gitu. Ini satu model yang kalau lihat dari sudut pandang puritan ya. Kalau lo emang sangat tradisionalis bola, lo pasti nggak akan suka sama model begini ya. Pasti. Tapi ini model yang work sebenarnya dan ya ini model yang sangat kapitalistik ya. Iya kan. Betul. Karena kayak Man City punya klub berapa? Wah banyak. 8 ada kali sekarang 8 apa 9. Yokohama di Uruguay ada. Ada gua ya. Melbourne City. Yang Melbourne. New York City. ya. Iya. Dia punya di Afrika juga punya kan. Palermo.
Palermo. Iya. Girona. Satu yang Spanyol. udah tutup. India. Oh, iya. Ada satu Indonesia itu gara-gara Liga Indianya blangsat Pak. Blangsat, ya, Jadi ya. dia tutup. Oh udahlah gue tutup, gue keluar dari situ gitu. Itu. Ini sebenarnya dari sudut pandang bisnis Ya. sangat-sangat make sense Ya. ya. Tadi lo juga bilang dulu kalau ini juga ada tuh yang agak skalanya menengah. Kalau City kan gede ya. Ya. Keluarga Pozzo di Italia. Dia punya Udinese. Leeds. Bukan, Watford. Oh Watford. Udinese, benar. Watford. Dia punya satu di Spanyol, gue lupa apa. Dia ada. Oh iya benar. Gitu. Dia ada tuh ininya. Nah, ini secara skema sangat masuk akal karena lo punya satu bisnis yang model bisa lo tiru di tempat-tempat lain Ya, gitu ya, kan. ya. Nah, cuman kenapa Man City bisa sukses menurut gue ya? Ya. Karena di banyak tempat klub-klub ini adalah klub-klub yang relatif di negara yang baru. Kayak dia bikin New York City FC, tim baru. Melbourne City diganti nama kalau nggak salah tuh kan. Iya. Beda kalau lo ngurusin tim-tim yang emang udah gede, udah ada kan, Iya. udah ada gitu. Nah, tapi kalau lo ambil contoh lagi kayak si ini ya, kayak tadi kayak Lyon. Lo harus inget dulu Lyon ada periode tahun 2000-an. Ini adalah rajanya Ligue 1 Prancis. Iya. Dia mulu yang juara. 7 kali ada 7 kali kali, mungkin ya. mereka juara Iya, berturut-turut. iya, Siapa benar. si Jean-Michel Aulas ada namanya kan. Nah, Sama dulu ada Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano ininya apa namanya pemain bintangnya Iya. Karim Benzema, Karim Benzema. ya. Segala macam lu main di sana semua lah Iya, gitu kan. iya, iya. Si presidennya si Ola ini. Nah, dia kan akhirnya dia jual ke si John Textor kan karena Iya. dia merasa bahwa gue udah cukup nih. Iya. Nah, ketika ini dan beda ketika presiden klub lo, owner lo adalah emang akamsi, Iya. lo cinta sama klub lo, Iya. beda sama yang datang keluar nggak punya ikatan Bener. emosi apa-apa, ini cuma angka bisnis doang. Ya. Itulah yang jadi masalah tiap orang Amerika datang ngurusin bola kan. soalnya. Benar. Iya. Kalau orang Indonesia ngurusin bola itu yang mana Bang? Apa? orang kono. Bolonya, pemerintahan bolonya. Bolonya. Pemerintahan Nggak, bolonya. ini. Tapi intermezzo, gue kemarin lihat ada presiden Fiorentina, orang Ya. Amerika nih bos. Jadi dia itu Italian American. Ya. Dia ngasih speech di depan orang-orang Fiorentina ini, orang-orang Firenze ini Ya, kan. ya. Tapi dia nggak lancar bahasa Italia bos. Ah. Jadi dia baca, dia baca dari HP gitu, baca Ya. ngomong Italia. Ya. Itu kan pasti fans pada balas kan lihatnya kan. Ya. Nah, karena dianggap lo cuma mau ngambil keuntungan doang dari tim gue gitu. Nah, Lyon si John Textor ini dia bahkan punya klub di Brazil kalau nggak salah kan ada tuh dia. Nah si Michel Kang ini memang dia sangat agresif. Dia kan bikin klub ini bos. Dia bikin klub baru di WSL Ya. di Women's Super League. Ya. London City Lioness tuh kan. Ya. Visionnya dia gokil banget. Sama Lyon itu punya satu tim yang Real Madridnya Liga Cewek kan. OL feminin itu kan. Ya. OL cewek gitu. Nah menurut gue memang tidak masuk ke dalam logikanya si orang-orang Amerika ini sih. Untuk lo bukan cuman punya kumpulan dari aset ini ya, tapi lo juga harus manage itu dengan hati lah, dengan Ya, bener gitu. ya. Si John Textor kalau dia beneran, dia kan gak dikatakan apa-apa sama Crystal Palace kan. Benar. Makanya dijual aja itu. Dijual barang. aja Dia sama jual dia. aja Ya. gitu. Padahal harusnya Ya. Crown Jewel kan tim Liga Inggris kan. Iya. Buat dia kan gak masuk akal gitu Iya. kan ya. Karena wah gue harus ngeluarin duit segala macam gitu ya. Iya, dan ini juga yang dituduhkan oleh tim keduanya John Textor itu Botafogo di Brazil yang diklaim oleh para fansnya kalau sebenarnya mereka dijadikan ladang uang aja, revenue-nya justru diambil untuk mensubsidi Olympique Lyon yang pada saat itu kesulitan finansial gitu ya. Dan akhirnya Lyon selamat dengan bayaran yang cukup mahal ya. Dan itu adalah tentunya korban lain adalah RWDM Molenbeek di Belgia nih. Klub apa lagi nih? Induk perusahaan mereka Eagle Football Holdings gagal bayar utang kepada kreditor raksasa Ares Capital. Imbasnya tim menelan kerugian, mengajukan lisensi ditolak saat melakukan mengajukan lisensi profesional sampai harus menerima nasib degradasi. Dan kehancuran Eagle Football ini yang merupakan holding dari si John Textor, bukti dari skema multi club ownership yang didanai oleh hutang atau saling subsidi nih antara revenue klub satu dan klub lain, itu adalah movement yang cukup punya resiko berbahaya Bang gitu. Dan itu mungkin alasannya kenapa di kompetisi UEFA kalau ada yang sama, dan itu kan dulu si Sir Jim juga punya kan. Apa? Apa sih dia punya Rennes ya? Oh, Iya Rennes deh kalau nggak salah punya dia Bang. bukan Les. Rennes apa Lille? Lille kalau nggak salah Lille. Hah? Lille. Coba ya. Lille. Klub Sir Jim Ratcliffe ya di Prancis ya. Kalau nggak salah tuh Rennes deh. Apa Lille ya? Nice, sorry. Oh Nice. Oh iya Nice ya benar.
Dan itu yang membuat akhirnya dia mempertimbangkan untuk melepas karena dia udah punya Manchester United sekarang ya. Nah itu, sebenarnya kan even owner lu sekarang juga dengan mengambil saham di Man United, kalau nanti mereka berada di Nice main di Liga Champions gitu ya, ya itu kan harus ada pilihan gitu untuk salah satu menangguhkan sahamnya. Dan ini menjadi konflik of interest kan, ketika tim-tim yang lu miliki ketemu di satu kompetisi yang sama. Tanggapan lu soal ini, is it fair? Sebenarnya sih gua itu menolak sebenarnya dari sudut pandang purist bahwa satu orang ya sebagai beneficial owner itu punya klub lebih dari satu. Beda kalau dia jatuhnya di konsorsium yang berbeda. Tapi kalau bener-bener orang ngeplek-plekan punya dia gitu, ya itu akan jadi masalah. Apalagi lo ada di Eropa, kecuali lo punya satu di Eropa, punya satu di Asia, satu di Amerika gitu kan. Itu gak ada masalah. Ketemu ntar di Club World Cup. Di Club World Cup. Di Club World Cup ya ketemu ya. Oh itu pre-season ya. Oke. Iya. Ya ini potensi AP dalam sekam, dan so far kan belum diregulasi dengan sangat ketat sebenarnya. Benar. Belum diregulasi dengan sangat ketat. Karena kalau bermain di Eropa dengan potensi ketemu di kompetisi Eropa, apa yang terjadi dengan Crystal Palace dan Lyon itu bisa kejadian lagi sih. Iya. Bisa kejadian Nih lagi. kita bacain dulu regulasinya deh kalau ketemu nih ya. Berdasarkan pasal 5 regulasi UEFA tentang integritas kompetisi, satu pihak dilarang keras memiliki kendali atau pengaruh atas lebih dari satu klub di kompetisi Eropa yang sama. Jika aturan itu dilanggar, UEFA hanya akan mengizinkan satu klub yang lolos, biasanya yang memiliki peringkat domestik lebih tinggi, sementara klub yang lain akan dikorbankan ya. Salah satunya mungkin ya kalau itu City sama Girona, ya Girona yang dikorbanin. Secara peringkat kan lebih tinggi koefisiennya Premier League misalnya. Tapi Girona pernah main Champions League. Pernah 2 musim lalu kan? Iya makanya. Dan bisa kan? Bisa kan? Iya. Itu dia makanya pertanyaan gue, lu kok boleh? Iya. Kok maksudnya ya mungkin ada loophole regulasi lah yang mungkin gue kayak mau coba terus. Iya, kurang lebih gitu. Nah ini fenomena yang sekarang bakal kejadian sering. Kenapa? Karena Marinakis kayak begitu kemarin. Dia punya Olympiakos, dia punya Nottingham Forest, dia juga punya satu klub kalau gue nggak salah tuh di South America gitu. Dan ini yang akhirnya menjadi dampak kepemilikannya tuh antara lain kemarin yang kita bahas di depan, Crystal Palace itu gagal tampil di Europa League teman-teman. Permasalahan dari si John Textor ini ya akhirnya membuat Crystal Palace harus didemote ke Conference League dan membuat akhirnya Nottingham Forest. Perkara emang Nottingham Forest itu masuk dalam ECA kan. Jadi dia masuk European Club Association, dapat info lebih precise lewat deadline. Akhirnya Crystal Palace yang menjadi korban gitu ya. Dan lu sepakat nggak untuk bisa menjadi sebuah grup yang sustainable itu this model adalah sesuatu yang mungkin kedepannya akan jauh lebih sustainable ketimbang klub-klub seperti Real Madrid, Barcelona yang ini kan bisnis modelnya adalah besar pendapatan, besar pengeluaran. Menurut lo gimana? Iya, sebenarnya maka udah bilang kalau mau kaya jangan bisnis bola gitu. Tapi cuma di Konoha doang kayak gitu. Memang kalau multi club ownership ya, itu lebih make sense sebenarnya kalau olahraganya bukan yang sama sih. Banyak banget kan sebenarnya owner Amerika itu dia punya tim Premier League, dia punya tim NBA atau tim MLB atau tim NFL gitu. Karena potensi untuk konflik of interest-nya itu kecil banget, nggak ada bahkan. Ya. Atau ketika size dari klub yang mereka miliki itu berbeda gitu. Kan nggak ada tim papan atas di Inggris, dia punya tim papan atas juga di Italia, itu hampir nggak ada sih ya di Spanyol gitu. Ini akan terus jadi karena model ini tuh sangat make sense sebenarnya. On the paper sangat make sense, nggak akan berhenti orang nyoba untuk melakukan ini. Tapi tujuannya itu buat apa? Kalau City sebenarnya mereka kan tujuannya diversifikasi investment aja, portfolio mereka banyak-banyaknya kan. Nah tapi kalau yang lain, gue nggak merasa misalnya kan kalau kayak si John Textor ini kan kayak gue tadi bilang dia pengennya masuk benerin dikit cash out, udah cash out aja terus-terusan gitu. Ini nggak akan bisa nyaingin bisnis model yang lama sih menurut gue gitu. Contoh deh kayak Arsenal atau kayak Chelsea gitu. Ini mereka sih nggak akan mau pasti punya satu ownernya ya, punya satu klub lain di mana mereka harus bagi resource, bagi waktu, nggak bakal ngapain, nggak akan nguntungin juga buat mereka
Ya. Kecuali memang mereka ini gini kan katanya kalau mau punya istri lebih dari satu lo kan mesti adil kan. Ya. Nah, yang bisa adil mana? Orang Abu Dhabi bos. Karena sudah teruji keadilannya. Iya, kurang lebih gitu ya. Karena emang gak ada serinya. Ya, kurang lebih itu beberapa bahasan kita teman-teman hari ini bersama Pangeran Siaan tentang jual-jualan pemain. Mohon maaf kita tidak live kemarin karena untuk mengkondisikan suasana yang memang dirasa belum kondusif ya Bang ya. Ya. Jadi kita taping dan kita tayangin pada malam hari ini ya, minta maaf buat kalian semua yang mungkin udah nungguin. Tapi kita akan tetap komit kok hadir 2 kali seminggu untuk kalian semua bersama Late Night Show, dan semoga tentunya besok dan lusa suasana sudah kembali menjadi kondusif dan kita bisa live seperti biasa untuk kalian semua ya. Dan kita shout out juga tentunya untuk sponsor kita Stanley yang memang sudah selalu mensupport Late Night Show. Berkat Stanley pastinya kita bisa saksikan secara gratis. Pangeran Siaan bisa rajin konten. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, berterima kasihlah kepada Stanley. Biar apa? Biar kontrak kita juga dikali 2. Ayolah ya, ini Stanley udah apa itu tumbler? Bukan tumbler sekarang. Ini adalah perkakas. Tas gitu guys. Tapi kalau tumbler mau masuk juga kita masih ada episode lain ya Bang. Boleh ya Bang? Boleh. Kita semua pokoknya welcome aja pokoknya ya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu episode kali ini. Thank you so much buat kalian semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa buat tentu masih bersama Milestones untuk 500.000 subscriber. Kita akan mencoba untuk bid ya hak siar dari liga-liga yang mungkin bisa dibeli. Dan jangan lupa di smash juga tombol likes-nya agar ini videonya itu muncul di Belanda YouTube. Dan pastinya ditinggalkan komentar kalau kalian lagi nonton ini dengan komen W Stanley ya. Itu dia teman-teman, akhir kata Hanif Tamrin pamit. Pangeran Siaan. Kita ketemu lagi hari Selasa depan. Thank you. Bye-bye.